Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina wa walidina wa khususan ila mujahidin kitab wa syarihin wa mutarjimin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi Allahumma ba'du sekolah haji kita Allah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsaatuhah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa anta innaka antal alimul hakim. Kita lihat pada halaman 1982. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya afradu ma tahratu afradu ono mengenali serokabe mengenali ma'in barang tahrutuna kamlum serokabe. Maksudnya apa itu? Coba saya terangkan. Terangkan kepada saya akan ketika kamu menanam siapa? Maka apa yang kamu? Kata Allah, "Aantum ana tasro kabeh tasromunahu kang padha nandur sira kabeh ing barang dadi wali." Ana to utawi ingsun nahnu iku azariuna kang padha kang nandur. Jadi yang menanam itu siapa? Jadi sekali lagi ya, ayat ini indah sekali. Pada awalnya Allah mengajak orang tafakur. Tafakur itu berpikir positif. Pada minggu yang lalu kita bicarakan tentang kejadian manusia. Kalau Allah bisa membuat manusia pada awalnya, masa membangkitkan itu tidak bisa. Kita diajak. Sekarang kembali pada tanaman. Yang tanaman kamu tanam itu siapa sebenarnya? Yang menumbuhkan itu siapa? Ini kata apa? Kamu apa saya? Nah di sini kita baca dulu komentarnya. Orang siro kabeh menjijikan pada siro ejar-ejar. Apa siro kabeh kang padha nyukulake apa ingsun Allah kan nyukulake. Jangan berpikir positif. Tentu saja tidak mungkin lah. Tanaman ditandur cukup kami diwikan, tidak ada yang menumbuhkan. Kenapa? Kadang-kadang bosok, kadang-kadang subur. Kalau tak kelihatan subur, ya, akhirnya ya kering kerontang ya kopong di sini. Coba dipikir kata Allah, siapa yang menumbuhkan? Aku apa kamu? Ya. Diteruskan di sini. Lo nasya'u lamun nyersa'ake ingsun Allah laja'an yakti dada'ake ingsun Allah ing mama dalwi benih
Kutoman itu awam dari kari hancur kari kalau Allah menghendaki fazal itu monggo apa satu ini sira kabeh ikut dapat kau podo Allah sira kabeh podo gugur sira kabeh tadinya benarnya baik ini akhirnya bosok. Lalu inna satu ingsun lamun yakni iku dan inna satu ingsun orang yang nandutan iku lamun nanti iku lamun pada rugi. Coba ya orang kalau sudah nandur petani akhirnya gagal. Ya mulai esok sampai sore ketemu Allah kau apa dalam ini menunjukkan bahwa yang menumbuhkan menyebutkan adalah Allah. Sampai mengatakan balik nahnu udah ingsun jenengan ikut waktu udah dialih-alih dan tidak berolah apa-apa itu asalnya kesetok. Emang yang membuat subur dan berhasil adalah Allah, bukan manusia. Coba kita teruskan. Sejak 5, sejak 6, sejak itu. Umum insan Allah, masa ada insan Allah, kuasa dari akhirkan pada surah tandur. Insan dari akhir tadi, cecukulan kang garing ajur kopong gabung. Yang sekolah mulu, surah kabeh banjur terusan anggone gawok lan ngucap ingsun kabeh padha kerugian. Balik ingsun kabeh iki ora oleh rezeki mahrum. Bapak ya ini aja. Makanya di dalam Al-Qurtubi ada suatu doa. Kalau menanam itu supaya baik, itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim afara itu mata harutun itu antara supaya bagus. Di sini sekali lagi ya Allah menunjukkan tanaman ada baik, tanaman yang sampai di sini. Soalnya di awal pemikiran pertama kejadian Allah menjadikan manusia itu hidup. Nah, hidup ini pakai bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Tidak hanya manusia, hewan-hewan pun bisa makan dari tumbuh-tumbuhan ini. Yang akhirnya hewan itu pun bisa dimakan oleh manusia. Jadi, coba itu dipikirkan. Jangan kamu menganggap itu hasil keringat utak. Dan menganggap itu dari dewa-dewa itu dari Allah. Inilah istilah tasawufnya apa berpikir positif, at-tafakkur berpikir positif. Jadi kita diajak secara rasional karena dengan akal kita gunakan akal nafsu memikirkan ini. Sebab Allah ini menerangkan tentang keesaan dan kekuasaan Allah mulai dari kejadian manusia sampai kejadian tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Kalau sudah begini, saya ingat pada waktu sepak bola, orang-orang Barat itu yang kebetulan memang sepak bola di sini ada macam-macam buah-buahan, ada sawah, ini apa? Dimakan, kok enak banget. Itu ada lagi. Akhirnya bolong. Nah, ini sepak bola di tempat saya tidak ada. Jadi ini masalahnya buah-buahan. Masya Allah. Hingga Indonesia itu layak disebut surga dunia itu adalah itu paradis. Firdosnya dunia itu adalah bukan di Perancis tapi di Indonesia. Jadi Masya Allah ya, orang-orang itu, orang Arab itu kaget
ya macam-macam buah-buahan, macam-macam. Nah ini coba, ya. Makanya saat ini dianggap kebangkitan Islam itu nanti lewat Indonesia. Maka dulu Syekh Al-Maliki, Syekh Muhammad Al-Maliki menganggap mujaddid itu diharapkan dari Indonesia. Dan setiap 100 tahun itu ada mujaddid. Tapi kok kenapa diharapkan mudah-mudahan dari Indonesia? Soalnya ibadahnya itu jauh lebih tertib di Indonesia dari lalu setelah masalah tumbuh-tumbuhan beralih lagi akhara itu ono padha nang sira kabeh ing alma ing banyu Allah dikang tasrobun kang padha ngombe sira kabeh. Kalau tadi tumbuhan sekarang kok air, sebab air itu dibutuhkan oleh makhluk hidup di dunia. Tidak berpikir teman. Hei orang Mekah, kamu itu tahu nggak air itu dari mana? Kamu ngomongin apa? Sungai-sungai yang ada. Lalu Allah menjelaskan, air itu adalah ini. Aantum ono minang sira kabeh anjal tumbuh iku nurunake sira kabeh minang muslim saking awan am nahnu nuzulu ingsun kang nurun coba. Jadi air itu tidak ada sumber-sumber sedikit sekali. Tapi Allah menyatakan coba air yang kamu minum dari mana? Apa kamu yang nurunkan dari awan turun sehingga kamu bisa minum? Nah ini sebenarnya orang Arab yang ngerti sampai mengatakan tidak dari engkau ya. Tapi saya lewat apa berhala-berhala ini lainnya lalu saya belum ngerti. Karena itu di sini dikatakan air siapa yang menurunkan air itu? Ya. Jadi kita baca dulu ya 65, 66, 67. Mau insya Allah ngersaki, insya Allah wasa dari hati kang podo siro tandur, ingin dari hati jadi cedukulan kang garing ajur kopong kabuk yang kayak menggunung sira kabeh banjur terus-terusan anggone gawuk lan ngucap ingsun kabeh padha kerugian balik ingsun kabeh iku ora oleh rezeki. Ya sudah, kalau sudah panenan gagal ya sudah simbol itu orang Mekah begitu. Apa sira kabeh weruh banyu kang padha sira ombo apa sira kabeh sing nurunake banyu saking mendung apa ingsun Allah sing nurunake coba dipikir. Jadi air itu Masya Allah saking pentingnya di dalam Ramadan. Kalau tidak ada kurma tumbuhan air sebab air al-ma' tahur suci. Makanya ya kita itu paling tidak berapa liter satu hari untuk minum air putih. Memang saya sendiri merasakan. Dulu saya itu tidak suka sama air putih. Sekarang setelah saya mengalami beberapa gangguan kesehatan, saya mencoba minum. Ya Allah, terjadi perubahan. Jadi air putih itu memang saat dulu ya Rasulullah sudah memberikan apa jalan kalau tidak bisa kurmanya. Kurma sudah banyak ya menyucikan orang-orang. Lalu air. Jadi air tidak tunggu puasa tok. Air itu penting. Jadi Allah menunjukkan kekuasaan dan keesaannya itu dari manusia, tumbuh-tumbuhan, lalu air. Nah, ini jadi manusia itu ada makanan,
Tumbuh-tumbuhan bisa juga pakai untuk pakaian dan sudah cukup. Tumbuh-tumbuhan dan air. Jadi begitu padatnya. Ya. Tapi, makanya kalau ingat itu saya ingat apa? Tafsir tafsir siapa? Tonton Johari membicarakan masalah ini luar biasa. Ya. Jadi ini masalah kegunaan hikmahnya tumbuh-tumbuhan dan air sebagai bencana. Lalu kalau sampai air itu diturunkan oleh Allah, kata Allah, kalau kamu ngakui air itu dari saya, Allah nasya, lamun ngersa'ake ingsun Allah, jangan berarti ake ingsun Allah ing banyak ujajan kang banget asin. Ayo, kalau sudah terlalu asin bisa diminum kan? Dalam satu asin kan, saking asin yang bisa pahit ya. Ujajan, salah, mongko mbok yo, tas kurun pada syukur sira kabeh. Nah ini makanya ya saya sering mengatakan kita itu ya kalau dapat kenikmatan kita syukuri. Dengan mensyukuri nikmat ini, nikmat itu akan tetap bahkan akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau tidak mensyukuri, bangkrut. Sering saya katakan pada orang apalagi orang-orang yang total-totalan konsyukuron oleh badi untuk Allah, saya ingin syukur, la in syakartum la yang ditambah apa ini? Mungkin nominalnya rezekinya ditambah, boleh jadi yang ditambah itu barokah, ada dua ya. Jadi barokah. Kalau tidak, ya, inna Allah biasa siksaku. Makanya ya, orang kalau dapat beri kekayaan, jangan sampai kita itu, ya orang itu kan materialistik, itu watak manusia. Kalau melihat kaya itu, kalau enak-enak, belum tentu, ya, belum tentu orang kaya itu enak. Malah orang yang melarat itu tenang, gitu. Orang kaya, coba begitu kayanya kadang-kadang tidak bisa makan karena banyak penyakit. Kadang-kadang ya jaga kekayaan itu. Dari berikut takut ya ada maling, ada rampok, ada. Jadi kita di dalam kenikmatan. Makanya nikmat itu macam-macam. Ada nikmat yang menyenangkan, ada nikmat tidak menyenangkan. Ya. Nah saya ada satu cerita dalam apa ya? Kitab An-Nawadir karena Imam Qalyubi. Ada orang itu berada di suatu daerah punya anjing sebagai apa? Menjaga kekayaannya, ada kambing dan lain-lainnya. Akhirnya satu demi satu mati. Istrinya itu keluh kesah, aduh kita tidak seperti kaya orang-orang itu kepala, malah bertambah kambingnya malah ini. Suatu ketika ya sudah, sehingga anjingnya itu juga mati. Sudah habis. Nah, di saat-saat yang seperti itu terjadi perampokan besar-besar. Masalah yang punya kambing dan lain-lainnya itu mati semuanya, ya, dibunuh. Maka ada yang diperkosa. Ya. Akhirnya dibawa lah. Kata si laki-laki besar. Jadi kita dimatikan ini satu kenikmatan. Andai kata ada kambing, ada ini, apa yang terjadi? Mungkin kita sudah bisa menghirup sejuknya udara dunia. Sisinya sana. Ini adalah cerita Al-Qalyubi
dalam An-Nawadir. Nawadir cerita-cerita yang langka itu ceritanya gitu. Makanya nikmat itu kadang-kadang malah kalau dapat nikmat berupa yang menyenangkan, kekayaan itu hati-hati, godaannya lebih berat, lebih berat. Jadi itu kekayaan. Tapi kalau orang sudah tidak punya, ya enak, ya ini doa, ya Allah, ya Allah, dan pahalanya berapa? Nah, ini satu hal bahwa kita supaya pandai-pandai mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang afara itu onoto ningali sira kabeh annaru ingkang alati kang turun kang bodoh guru pagi sira kabeh aantum onoto sira kabeh ansyatum kang numbuhake sira kabeh nyukulake sira kabeh ing sajaratahan marang wiwitane anak manusia utawa ingsun Allah kan numbuhake nyukulake. Tapi Allah juga masalah api itu jadi itu karena manusia. Orang Mekah tanpa ada api payah. Ya. Sebab tidak ada lampu. Kalau ada api bisa menerangi Allah dan lain-lain. Ya. Malah ini di sini ada api kok ada dalam tumbuh-tumbuhan. Sebab ada tumbuh-tumbuhan itu yang kayaknya digesekkan. Ya. Murung ada. Nah ini perlunya untuk orang-orang yang apa ya? Untuk orang yang bepergian, musafir, kalau tidak punya korek dulunya hanya murung. Masya Allah. Ini jadi api butuh untuk masak-masak dan lain-lain. Ya. Oleh karena itu dikatakan oleh jadi api kalau sampai membakar manusia, payah. Jadi orang kalau terbakar itu kalau sepertiga, jangan separuh sepertiga terbakar, berat. Bisa hidup itu gara-gara api. Kalau api sudah gitu, kata ini api dunia, ini api akhirat. Itu sudah 70 kali lipat panas. Sampai dikatakan nanti satu apa ya? Satu kerikil batu yang panas. Itu kalau ditaruh di gunung, nyunyut cair. Nah ini nanti yang digunakan untuk nyiksa orang. Dia disiksa tidak nyunyut, lain akan disiksa, dia merasakan sakitnya. Kullama najidat dulu majalah dulu dan merah. Begitu ini kesombong dagingnya. Nah, akhirnya cepat itu pula diganti oleh Allah. Cek ngerasa ya rukun azab, biar dia merasakan siksa. Ini yang akan bagian pada makanya. Ya, jadi api yang di dunia kayak begitu lebih berat lagi api di akhirat. Dunia itu seperti itu panas. Makanya ya kita itu orang mukmin itu kadang-kadang di pagi-pagi yang ada yang takut kepada Allah, ada yang merasa tugasnya kepada Allah. Ya, apa ibadahnya takut siksa. Ada takut yang karena mengagungkan Allah. Itu sudah lain benar-benar. Makanya ya, dalam masalah api ini dikatakan berat sekali. Jadi api itu bisa dimanfaatkan di dunia ini. Dan api itu untuk nyiksa
di akhirat. Oleh karena itu kita dilarang kalau membunuh hewan itu dengan api, dilarang. Jadi ada semut banyak, kita siram dengan gas apa itu nggak boleh. Itu yang berhak membakar itu adalah Allah. Jadi kita cari cara lain. Masya Allah, banyaknya kalau berkenan ini kita baca dulu. Allah siro kabeh banyu kang padha sira umbi. Allah siro kabeh sing nulungi banyu saking mendung. Apa ingsun Allah sing nulungi. Umpama ingsun ngersakake ingsun kuwasa andhadekake banyu iku dadi asin ora kroso. Mulai dari kene sira kabeh teko ora padha ngikuti. Jadi masalah semua itu ya, apa yang diciptakan oleh Allah mari kita kerjakan ya. Kita walaupun ada makanan enak tapi kita tidak sehat, ya artinya seperti kata tadi orang kaya bisa punya apa tidak bisa makan karena penyakit. Orang waras dan pangan ya Allah. Jadi makanya ya, kita itu cobaan. Sebetulnya ujian Allah itu kekayaan yang harus itu yang tidak menyenangkan, yang enak yang tidak menyenangkan. Satu contoh, kita diberi waras kekayaan, lupa sama paling alhamdulillah. Tapi kalau saya diberi sakit, tidak ada uang sakit, ya Allah doa, ya Allah, ya Allah, ya. Sampai Allah akan memberikan cipir, ya orang saya ingin tahu ya Allah. Kata Allah, anta alamin, ya Allah kau sudah turun ya Allah. Dilihat orang ini masa dalam sakitnya itu masih menyebut Allah. Akhirnya jadi laporan, Masya Allah, orang ya Allah sering menyebut asmamu, masih memujimu dan lain-lain. Lalu Allah tanya, apa dia pernah lihat surga? Tidak ya Allah. Anda kata pernah lihat aku tambah doa. Apa pernah lihat neraka? Tidak ya Allah. Kalau lihat neraka berbeda lebih daripada Allah memuji pada engkau. Jadi saya beritahu kamu bahwa saya mencintai orang. Dan sampaikan kepada malaikat anjing langit dan bumi, orang ini dicintai oleh Allah. Masya Allah, malaikat. Dan lewat orang inilah ya, doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Jadi kalau orang kaya raya itu ada, ya alhamdulillah. Jadi kaya ingatnya, oh ini tapi syukur. Ya, kaya tapi syukur berat. Bagus sekali. Memang tidak seperti orangnya. Doanya itu Masya Allah, orang kalau sudah sakit. Makanya kita itu kalau ada orang teman kita sakit, rumahnya sudah kaya, dianjurkan ya. Kita itu mohon doa pada si orang sakit. Di samping kita doakan, jadi tolong saya doakan. Sebab orang ini, doanya itu lebih dekat dengan Allah. Nah ini cara besuknya kalau ada orang sudah memiliki doanya ya, akhirnya insya Allah. Walaupun doanya itu tidak doa bahasa Arab, doanya ya, aku gugup, bisa merusak aku ya, aku gugup doa. Nah, Masya Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah supaya
kita itu pandai-pandai menyukuri nikmat. Makanya kalau kita itu ingin tetap stabil, nikmatan dari dikurangi oleh Allah, ya pandai bersyukur. Karena bisa ditamil. Termasuk kita mengerti Allah. Itu kita karena mau air cepat. Afara itu orang yang kafir dengan anak alat kan turun kamu dengan doa di sana. Jadi kayu itu kan digosok-gosok keluar. Itu siapa yang membuat? Apakah itu sebenarnya? Makanya ini adalah sini yang zaman bermodel seperti itu Allah sudah kasih. Makanya sekarang korek-korek kita baca apa ini kata ini bisa ini. Seratus apa 71 orang kami kan importu seluruh jelas mengerti apa seluruh kafe kan berkali kayu kami itu apa insan Allah kan kali ini Allah makanya jadi sebetulnya api itu tidak istilah dalam tauhid api tidak bakar karena zatnya membakar enggak, tapi yang bakar itu Allah. Jadi makanya ya kalau Allah tidak menetapkan membakar tidak bisa bakar. Nabi Ibrahim kata kuliahnya rukun ibadah masalah api itu malah tidak bakar, malah sejuk dan bisa menyambat Ibrahim. Jadi ini ya, secara adat, nah, secara ilmu adat kan itu membakar, secara ilmu tauhid tidak. Nah, Allah kita bicarakan faidah ini insya Allah ya bisa ambil dari tafsir Khazin. Sekadar kayu-kayu itu mesti ngandung bahan bakar. Mulai yang disumet ngebanjur bisa murut. Bentuk karo besi, lemah, dan sepadan. Nulis kayu-kayu itu ketika mengandung bahan bakar, itu ngandung bahan. Nanti ke bahan bakar lebih kuat. Kadang banyu ini kayu mau enggal murupi. Nanging yang banyu ini lebih kuat kadang bahan bakar murupi kapaksa ora enggal. Kecoba kayu-kayu kang biasa isi ono maneh kayu kang khusus kanggo titike geni. Orang yang bahasa Arab diarani kayu maroh. Saya sendiri tidak tahu apa yang maroh. Kayu afar lan kayu kalah. Kayu ini yang siro anjupuk sing gedene kira sepadane tanganan kelut dan dawani kira-kira sak kilan rong iji. Mulai kayu loro mau bisa usaraki asoraki siro titik lagi lan siro sandine kawula bisa kepetean geni nuli murut alfakir durung ngerti embuh iku kayu opo aran lan embuh kepriye rupane womo aran. Jadi ada ya kayu yang digosokkan itu namanya apa, cuma bahasa Arab itu ya seperti ini yang bisa memang ada. Saya tak tahu kalau ada koboi di depan.
Oh kayu boy. Nah ini justru Al-Quran juga begitu. Lalu ingsun andati ake kayu mau dadi pengiling lan dadi kemanfaatan tumrap wong kang padha lelungan. Kalau di kota kan banyak, kalau di padang pasir ya cari-cari semacam itu. Ya. Untuk apa? Untuk api-api, untuk masak, kalau kedinginan, ya api-api dinginnya. Muhimah itu perkara yang penting. Kayu digawe di Allah Ta'ala, jadi bisa buruk. Orang kaya umang misi, itu ngandung kemanfaatan, tumrap menungso kang akeh banget. Upamane koyok kanggo adan, kanggo masak, kanggo api-api, kang tengah dunia, lan kanggo opor-opor, dengan tumrap wong-wong musafir. Musafir zaman kuno itu dari karo musafir zaman saiki. Itu musafir zaman kuno dia yang cuma yang waktu itu orang bisa oleh dalam yang orang anggowo opor yang waktu adem orang yang tengah-tengah jalan kena digawe api-api nyeras-nyerus ambakar pelok utawa jagung kayu kena kanggo pangiling sebab yang harus diopor kemudian mulat-mulat sinar sirom marek nyedit bayi marek nyedit sedikit air jada jadi kerasa panasnya orang kamar luwih yang kini mau nyelet marang awak iro lagi kemudian bayi wis kaya mungkin rasani kaya apa rasani uang rasani awak kan dan cekurati orang yang gendro Allah alam. Jadi gendro itu payah. Tadi sudah saya katakan hadis Nabi itu geni yang di dunia ini seperti 70 jadi ditingkatkan sampai 10 kali. Makanya ada satu bara kita ke gunung katanya nyuyut. Nah itu yang kan. Makanya kalau sudah baca Al-Quran ini Allah melindungi. Seperti saya katakan Nyawa itu kalau dulu kalau sudah panggang mukanya seperti satu itu kayak nama itu ulama bijak begitu keseromot tidak ada imunisasi ya imun kebal itu tidak ada sebab orang kalau dipukuli terus aja tidak berasa tidak ada jadi begitu keseromot cepat imun yang bisa dirasakan seperti yang semua dipakai itulah siksaan dalam neraka tadi. Lalu sini dikatakan jangan hatan kautan tani. Nah ingsun Allah jangan dari aku lebihan mau dan kautan kepeniling. Mamataan lan sang yang membeli kaji ngomong bodoh kamu mau orang lagi jadi bepergian musafir makanya fasad ya mau suci nosiro bismillahirrahmanirrahim asmanit mengampiro al-azim kang agung jadi kita sabda jadi diceritakan di dunia sebenarnya sabda memasucikan Allah. Jadi Allah itu tidak sama. Sifat mustahil itu tidak ada. Allah punya sifat wajib. Sifat wajib tidak boleh tidak harus begitu. Kalau mustahil tidak boleh sama sekali seperti itu. Itu mustahil. Jadi Allah pintar lu wajib harus tidak boleh. Allah tidak apa punya anak tidak boleh begitu. Itu ada masih cukupnya Allah. Makanya beberapa hari yang lalu
Saya baca di yang di hati saya beberapa pendeta debat zaman akhirnya ketemu ada pertanyaan-pertanyaan itu kita kalau Yesus itu lahir pada tahun ini dan sebelum Yesus itu dikatakan Tuhan dan Yesus lahirnya dan sebelum Yesus lahir itu Tuhannya siapa? Kalau sebelumnya saya sendiri pernah belajar kesendiri makanya kadang-kadang pendeta saya pernah dengan apa ya dengan silalai dengan siapa ya saya pernah tanya saya katakan Bible dia katakan tetap suci saya katakan bukan belum tetap suci akhirnya dia Tuhan jangan ini kita sucikan dirinya tapi bagi saya bukan kita suci apa alasan itu saya katakan coba kata-kata mulai dari jam perjanjian lama waduh kalau menyebut ya, seorang pelacur hubungan seksual ya Allah langganan vulgar terus itu tadi apa Tuhan itu suci masa firman-Nya kayak gitu ini kitab ini bukan kitab suci apalagi orang menggambarkan seorang perempuan kalah kitab Roman nah ini antara saya tanya ya Yesus itu lahir sampai 7 tahun setelah itu enggak tercatat terus kemana dia tahu-tahu muncul umur 30 tahun dan selama tidak ada itu kemana nggak bisa jawab nggak bisa jawab jadi itu Yesus macam-macam enggak saya dikatakan kebetulan saya itu baca kitab tafsir Ibnu Katsir dia datang 3 orang Silalai, Pati Teluri, dan Nyonya Pati Teluri. Wah Tuhan suka dengan banyak iya. Bisa katakan, berbicara diskusi. Dari monggo. Nah, akhirnya banyak diantara dia seminggu bicara waduh gregetnya seminggu dia ngecam habis-habis Nabi Muhammad. Saya kena terima. Nah, akhirnya saya minta satu hari saja 1 jam Tuhan setuju ya setuju akhirnya saya tanya Tuhan pernah mengatakan pada saya pertama kali ini Tuhan konsisten dalam Al-Quran buktinya dia tanya mana buktinya puasa saya puasa nggak boleh makan nggak makan nah, walaupun kejadian subuh hujan seperti masa hujan kan saya tahu sekarang saya tanya sama-sama sama sebagai pendeta itu konsekuensinya ini pembantu kemudian coba lihat Matius ini saya kata kalau kamu ditampar di kanan serahkan di kiri kira-kira ya diam jangan kalau kamu disuruh lari 1 meter, lari 10 meter. Kenapa ya? Tuhan konsekuen. Nah, diam. Lalu saya tanyakan, ketika Yesus di Bukit Golgota, Oke, tengkorak, dia mengatakan Eli, lama sabaktan. Dan bahasa Arabnya ilahi lima teroktan di dalam Bible dia Tuhanku ya Eli mengapa engkau tinggalkan aku ya Eli ada yang kata Tuhanku kenapa engkau tinggalkan aku satu tanya kenapa dia panggil Eli pada Yesus coba anaknya disalib kok bapaknya diam saja. Kira-kira saya tidak langsung kira-kira kalau anak sampai tidak
ditampar orangnya. Oh ya betul itu. Ya, anaknya Tuhan ini Tuhan kok dekat, diem. Nah, memang ada ya. Kalau kita pelajari, nggak masuk akal. Makanya ya, saya dulu itu belajarnya itu tidak kebetulan Islam. Itu belajar Kristen yang orang Kristen. Ya, jadi biar tahu. Jadi kalau orang Islam kan dilumuri oleh Bambang. Saya ingin tahu yang aslinya. Belajar kebatinan. Ya. Saya juga belajar pada yang apa cahaya. Itu pimpinan se-Indonesia. Akhirnya tidak lama dengan yang cahaya itu hanya berapa? 10 harian. Nah ini memang ingin saya itu apa sih agama-agama itu ya. Akhirnya banyak keadaan. Nah kebetulan saya dulu punya buku namanya apa Adian, macam-macam agama. Ya, itu saya cocokkan betul. Jadi kita kalau sudah begini makanya ya, saya akan ini tanggung jawab masyarakat kita ini akan ya goyah gara-gara akidah orang-orang. Apa kebatinan, apa agama lain ini perlu yang sudah selamatkan. Dan memang tanggung jawab seorang ulama ya, harus memagari ya umatnya dengan akidah yang benar. Karena itu tadi kembali kita kasih kita tasbih. Jadi kita jangan sampai Tuhan sampai. Nah, saya pernah tahu. Justru Tuhan. Kenapa? Ketika ada kelaparan, ada pencemaran, Tuhan tidak punya kok dikutuki. Masa tidak tahu Tuhan butuh makan? Kok tidak tahu? Macam-macam hal sudah. Setelah itu dulu sudah. Bibel saya juga macam-macam. Ada 3 macam apa? Ada banyak berubah-berubah. Kalau dulu kamu, ya, kalau dulu hamba pakai hamba, sekarang ada, sekarang kamu jadi anda, ini berubah-berubah sesuai dengan kemudian bahasa. Aku anda, ini hanya aku. Saya jajar, ya, ini, ya, jika Tuhan sudah cukup. Ini masalah makanya. Tasbih disebutkan makanya kita tasbih Allah wajib ya, dengan sifat-sifat yang sudah berbeda dengan jadi Allah sendiri ya. Yang Allah wajib makanya ini tauhid jadi hukum ada macam-macam, ada hukum syariat, ada hukum adat dan ini perlu kita dalam untuk memahami akidah Islam. Nah, sekian dulu. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta la syarika lak. Astaghfiruka.